Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit yaitu tentang karya ilmiah saya yang berjudulkan Ragam Bahasa Pedagang Pasar Curug dalam Berinteraksi dengan Konsumen. Nah, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka kenalin dulu nih. Perkenalkan, nama saya M. Desya Paralabeni. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi saya yaitu S1 Manajemen dengan NPM C1B025178. Nah, karena kalian mungkin nggak sabar gitu tentang pembahasan saya yaitu tentang ragam bahasa pedagang pasar curug dalam berinteraksi dengan konsumen, maka langsung aja ke pembahasannya. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu bahasa? Bahasa adalah suatu sistem komunikasi secara teratur yang diletakkan dengan bahasa atau susunan kosakata tertentu. Nah, bahasa merupakan sarana utama untuk berinteraksi antara manusia lain dan manusia lainnya, atau bisa disebut manusia lain dan manusia satunya. Nah, bahasa itu bisa menggunakan banyak hal gitu. Bahasa dari lisan, atau bahasa dari bahasa tubuh atau bahasa isyarat tangan. Nah, bahasa itu biasanya untuk mengutarakan isi pikiran, perasaan, dan berinteraksi. Ragam bahasa, kalian tahu ragam bahasa di Indonesia itu kan banyak. Nah, ragam bahasa Indonesia itu karena banyak gitu. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa atau bahasa daerah yang banyak sekali di Indonesia, terutamanya di Bengkulu kita. Bahasa yang dia ada kebanyakan di Bengkulu kita itu bahasa Bengkulu Melayu. Nah, tapi aku bukan membahas tentang Bengkulu Melayu, tapi aku membahas tentang kota lahirku, yaitu kota Curug, yaitu bisa disebut Kabupaten Rejang Lebong. Nah, di sini aku akan membahas tentang ragam bahasa di pedagang Curug itu berinteraksi dengan konsumen di sana. Nah, di situ tuh aku mau mencari beberapa sumber gitu ya. Mungkin ada beberapa, yaitu ada 2. Nah, sumber-sumber ini aku wawancari dari pasar tradisional tentunya ya teman-teman. Karena banyak ragam bahasa itu biasanya berada di ini di pasar tradisional. Beda dengan pasar internasional, biasanya menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia kalau di daerah di Indonesia ini. Nah, tapi aku akan membahas tentang pasar tradisional yang berasal dari daerah lahirku yaitu Rejang Lebong. Nah, aku mencari dua sumber itu yaitu sebenarnya itu adalah keluargaku sendiri, karena aku memang dari kecil terlahir dari keluarga yang pedagang. Keluarga sendiri ini adalah pedagang yang bisa dibilang sudah lama berada di sarana ini atau profesi ini dari ibuku masih kecil tentunya ya. Mungkin ada kisaran 30 tahunan ke atas gitu. Nah, di sini aku mau cari keluarga sendiri, yaitu tadi ada abangku, ada ibuku. Nah, yang pertama itu dari abangku, sumber pertamanya. Aku mewawancari dia dan aku bertanya, gimana sih kak, atau gimana sih abang berinteraksi dengan konsumen? Dan dia menjelaskan gini, jika berinteraksi dengan konsumen itu biasanya menyesuaikan dengan bahasa yang dibawa oleh konsumen. Karena apa? Karena membuat lebih nyaman konsumen untuk berinteraksi. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa, misalnya konsumen itu berbahasa Padang gitu, dan kita berbahasa Rejang, mungkin tidak akan ada namanya pemahaman dari obrolan tersebut karena perbedaan bahasa. Makanya biasanya pedagang dari pasar tradisional itu mempelajari beberapa bahasa dari warga-warga sekitar daerah tersebut. Contohnya dari Jawa, Padang, dan abang aku itu karena mungkin baru menjadi pedagang gitu, dia baru menguasai beberapa bahasa, yaitu termasuk
Padang, bahasa Indonesia, dan bahasa Palembang dan Melayu. Nah, dia mempelajari itu dan tentunya dia memiliki banyak sekali tantangan, seperti dari kadang-kadang dari orang luar gitu berbicara dengan dia, itu dia berinteraksi lebih sulit karena kata sumber yang aku wawancara itu bahwa dia kesulitan kadang jika misalnya itu konsumennya dari luar kota, karena bisa dibilang nggak bisa lancar dalam berinteraksi kepada konsumen oleh bahasa itu, seperti bahasa Medan kali, atau bisa dibilang bahasa Jawa dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu dari sumbernya dari ibuku sendiri. Sumber yang kedua ini karena mungkin sudah berpengalaman yaitu dari seni perdagangan, jadi dia lebih lebih lancar dan lebih banyak mempelajari bahasa-bahasa warga sekitar seperti Padang, Rejang, Jawa, Lembak, dan bahasa formal dan masih banyak lagi tentunya. Nah, dari itu aku melihat pada saat pedagang atau bisa disebut ibu sendiri itu berinteraksi dengan konsumen, itu dia menyesuaikan dengan bahasa konsumen tersebut dan membuat konsumen itu lebih nyaman dan lebih enak ketika berinteraksi. Ketika sudah mempelajari dan mungkin sudah aku teliti dari secara langsung di lapangan, aku melihat seperti pertama-tama ibuku itu seperti misalnya memancingnya itu dengan aku cari atau lihat-lihat aja dulu, atau bisa dibilang eh, cuci-cuci mata lah dulu kalau bahasa buku Melayu gitu. Eh, nah, dari itu eh, barulah ibuku akan menyesuaikan dengan konsumen, bahasa konsumen tentunya. Dari misalnya bahasa Jawa, dia akan berbahasa Jawa. Kalau misalnya berbahasa Rejang, dia akan berbahasa Rejang. Nah, dari situ aku mengetahui penilaian plus dari bisa menguasai berbagai bahasa, bahasa suku gitu, bahasa warga sekitar gitu. Karena dengan itu konsumen menjadi lebih nyaman, konsumen berinteraksi lebih bagus, dan ketika pemahaman penjelasan itu pedagang dan konsumen tidak ada speknya. Dari itu biasanya karena mungkin perbedaan pembelajar bahasa gitu ya, ibuku itu sering dicari, atau dari bisa dibilang itu sering, kalau nggak ada ibuku agak sulit untuk berinteraksi, misalnya kayak aku gitu. Jadi pas menjaga toko atau menjadi pedagang gitu, itu ketika berinteraksi kebanyakan konsumen itu memilih untuk menunggu ibuku sendiri. Nah, dari itulah aku memahami bahwa pentingnya bahasa-bahasa itu. Nah, mungkin itu sedikit ya tentang pembahasan aku tentang uh, kota tercintaku sendiri, yaitu kota kota Curug atau bisa disebut Kabupaten Rejang Lebong. Nah, mungkin uh, apa ya? Mungkin ada kekurangan dari penjelasan atau presentasiku pada video ini gitu. Karena mungkin banyak sekali kendala, atau mungkin kurangnya informasi, atau penelitian aku ini masih kurang dari penglihatanku sendiri gitu, dan masih baru beberapa hal ya, wawancara aku dari pedagang itu mungkin baru di aku sendiri. Nah, itu saja mungkin yang bisa aku jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja penelitian aku pada video ini. Uh, Mungkin ada beberapa hal yang mungkin aku masih kurang gitu dalam bahasa, dalam untuk interaksi atau sumber-sumbernya gitu. Kalian bisa jadi itu mungkin boleh dari saran-saran teman-teman atau dari teman-teman lah gitu ya. Dan makasih untuk sudah menonton video ini, dan see you next time. Bye bye.